Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan hadirin semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Latifah Huria, perwakilan dari Divisi Public Relation PT Bank Tabungan Negara. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa poin tentang perusahaan kami. Bank BTN, sahabat keluarga Indonesia. PT Bank Tabungan Negara atau yang biasa kita kenal dengan Bank BTN adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan. Kami berkomitmen menjadi bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama kami, yaitu perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah. Saya lanjut. Adapun sejarah dari Bank BTN. Pada tahun 1897, berdirinya Postparbank di Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1942, Postparbank diambil alih oleh pemerintah Jepang dan namanya diganti menjadi Tyokin Kyokyu. Pada tahun 1950, Tyokin Kyokyu diambil oleh pemerintah Indonesia dan namanya diganti menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan Negara. Pada tahun 1974, mulai berdirinya Bank BTN dari sebuah unit menjadi induk. Saya lanjut. Tahun 1989, Bank BTN sudah mengeluarkan obligasi pertamanya. Pada tahun 1994, status Bank BTN sebagai bank konvensional menjadi bank devisa. Pada tahun 2002, Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan rumah tanpa subsidi. Pada 2009, Bank BTN melakukan penawaran umum saham perdana, IPO, dan listing bursa efek di Indonesia. Pada tahun 2017, mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia 6 tahun 2017 sebagai peringkat pertama terbaik di Indonesia. Saya lanjut. Bapak Harus Kusmaharjo selaku Direktur Bank Utama BTN, dukungan terhadap program pemerintah sejuta rumah membuat kredit dan pembiayaan Bank BTN tumbuh sebesar 19,95% pada September 2017. Pertumbuhan bank di BTN di atas rata-rata industri perbankan di nasional akan terus berlangsung mengingat kebutuhan perumah di Indonesia yang sangat tinggi dan penetrasi KPR produk domestik bruto yang masih rendah di Indonesia. Dengan transformasi digital banking dan penerapan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, Bank BTN harus berkembang untuk mewujudkan visinya menjadi bank terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan layanan keluarga Indonesia. Saya lanjut. Adapun visi dan misi dari Bank BTN, visinya sendiri yaitu menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada 2025. Dan misinya, yang pertama, secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak. Yang ketiga, menjadi home of Indonesian best talent. Yang keempat, meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan
sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh. Dan yang kelima, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital. Saya lanjut. Adapun nilai budaya dari Bank BTN, yang pertama, amanah. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal. Berdedikasi dan mengutamakan. Yang keempat, loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kelima, adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan keenam, kolaborasi, membangun kerjasama yang sinergis. Saya lanjut. Berikut struktur organisasi kantor pusat Bank BTN. Yang paling atas ada direktur utama, di bawah direktur utama ada wakil direktur utama, dan di bawahnya adalah jajaran-jajarannya. Saya lanjut. Berikut produk yang kami keluarkan. Yang pertama ada produk dana berupa tabungan, deposit, dan giro. Yang kedua ada kredit konsumer berupa pinjaman bangunan, pinjaman khusus, dan pinjaman ringan. Yang ketiga ada kredit komersil berupa pinjaman usaha dan pinjaman usaha kecil dan menengah. Dan keempat ada e-channel berupa e-banking, kebutuhan kartu, dan kemudahan transaksi. Kelima ada jasa dan layanan berupa layanan tambahan, layanan transaksi, pengiriman uang, dan jasa penyimpanan. Keenam ada program, dan ketujuh ada SBDK, suku bunga dasar kredit. Saya lanjut. Bank BTN telah meraih beberapa penghargaan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Berikut adalah penghargaan yang kami peroleh di tingkat internasional. Yang pertama, kita meraih Top 50 ASEAN PLCS. Yang kedua, kita meraih Top 3 PLCS Indonesia. Dan yang terakhir, kita meraih Gold Award kategori Corporate Government and Investor Relation. Saya lanjut. Dan ini adalah penghargaan kita tingkat nasional. Yang pertama kita meraih Top 50 Big Capitalization Public Listed Company. Yang kedua kita mendapat Best Overall. Yang ketiga kita mendapatkan Indonesia Most Trusted Companies. Dan terakhir kita mendapatkan BUMN dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Saya lanjut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Dan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut serta bekerja sama dengan perusahaan kami, silakan hubungi saya atau kontak yang sudah tertera di slide presentasi. Terima kasih para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.